Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara penyuluhan kesehatan pada pagi hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Roma Nuja Astuti. Yang saya hormati Ketua RT 2 RW 3 Desa Ketanjung dan para hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini, tanggal 6 September 2022, kita bisa menyaksikan penyuluhan yang berjudul Pencegahan Terhadap Diabetes Mellitus oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Kemudian, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, pembacaan materi yang dipimpin oleh moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Kepada moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Baiti Andrani Pangestu selaku moderator yang membantu untuk menjalankan acara pada hari ini. Yang pertama-tama saya bacakan susunan presentasi pada hari ini. Yang pertama, penyampaian materi dari pemateri, yang kedua sesi tanya jawab dan berdiskusi, yang ketiga penutup. Acara yang pertama, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepada pemateri saya persilahkan. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan materi. Sebenarnya sebelumnya apa sih diabetes itu? Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dini, nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang memiliki nutrisi tidak seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, dan makanan berkolesterol, membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan serat sayuran yang membuat nutrisi terserap sempurna. Aktivitas fisik tidak seimbang. Ketika jam kerja 8 jam didominasi oleh kegiatan duduk, maka otot tubuh tidak terlatih dengan baik. Terlebih lagi, peredaran darah akan tersumbat karena darah tidak mengalir ketika kolesterol, lemak dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas yang menghasilkan keringat. Mengkonsumsi minuman yang disertai pemanis buatan. Kadar glukosa atau gula berlebih dalam lemak dan juga darah disebabkan oleh pemanis buatan. Karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap tubuh. Sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem insulin. Camilan tidak sehat. Mengkonsumsi camilan tidak sehat, jika kita tidak pintar dalam memilih seperti coklat atau es krim, glukosa darah akan meningkat. Pilihlah camilan yang sehat seperti biji-bijian, buah ataupun sayuran. Gimana ya caranya agar kita bisa mengetahui apakah kita terkena diabetes? Jika ingin mengetahui apakah Anda terkena diabetes atau tidak, bisa dilihat dari tes gula darah. Bukan hanya satu tes yang bisa dilakukan, akan tetapi beberapa tes bisa menentukan tingkat gula darah dalam Anda. Ada istilah GDS, gula darah sewaktu, yaitu tes gula darah yang dilakukan pada saat kapanpun walaupun sesudah makan. Hasilnya akan menggambarkan kadar gula darah. Jika hasil menentukan lebih dari 200 mg, maka sudah pasti orang tersebut menderita gula darah. Ada juga istilah GDP, gula darah puasa. Biasanya tes GDP dilakukan dengan sengaja dan untuk mengetahui kadar gula dalam darah setelah 8 jam sampai 10 jam tidak makan. Dianjurkan untuk dilakukan di pagi hari. Nilai GDP tidak boleh lebih dari 100
26 mg karena akan terindikasi Selain pengukuran melalui tes gula darah, hemoglobin glikat atau dikenal dengan nama HbA1c bisa menguji produksi selama 3 bulan terakhir. Jika menunjukkan lebih dari 6,5%, maka bisa diidentikan dengan diabetes. Lalu ada juga metode penelitian TTGO, tes toleransi glukosa oral. Walaupun berbeda tes, haruskan untuk puasa terlebih dahulu dan 2 jam setelah minum. Baru glukosa bisa diketahui. Jika nilai 2 jam setelah minum glukosa mencapai lebih besar atau sama dengan 200 mg, maka seseorang terkena. Ini adalah alat untuk mengecek diabetes, GCO atau glukosa urate acid. Ini ada di apotek ya Bu. Pertama, pemeriksaan kesehatan secara teratur. Banyak orang mengabaikan gejala tipe 2 karena merasa badan sehat-sehat saja seperti sekarang. Diabetes yang tidak dideteksi secara dini dapat menyebar ke organ lain dan menimbulkan penyakit komplikasi. Kalau Anda ingin yakin terbebas, maka jalan satu-satunya yang paling efektif yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan ke tempat kesehatan tertentu atau puskesmas. Tes atau screening bisa dilayani di setiap fasilitas penyedia kesehatan seperti tempat praktek dokter, klinik atau laboratorium, dan yang lain. Yang kedua, menjalani pengobatan secara intensif. Tujuan pengobatan jelas untuk membuat gula darahnya lagi normal ataupun menjadi normal, walaupun pengobatan dijalani secara intensif. Pemilihan makanan dan aktivitas sangatlah menentukan akan normalnya gula darah. Jangan membeli obat bebas di warung, karena obat sangatlah menentukan akan normalnya gula darah. Obat antidiabetes ada dimasukkan secara total berapa tablet atau obat dalam bentuk injeksi atau suntikan. Insulin yang diinjeksikan wajib untuk penderita diabetes tipe 1, sedangkan untuk tipe 2 digunakan obat oral atau melalui mulut atau pil. Ketiga, aktivitas secara fisik. Penderita diabetes haruslah aktif secara fisik, artinya segala kesehatan fisik haruslah dilakukan agar membantu kadar gula darah keluar dan darah kembali memproduksi insulin. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya aktivitas fisik punya risiko lebih kecil sebanyak 30-50% dibandingkan dengan individu pasif atau yang tidak mempunyai aktivitas fisik atau yang bermalas-malasan di rumah. Yang keempat, memperbaiki kualitas makanan. Penderita diabetes ataupun Anda yang ingin bebas haruslah mempunyai diet seiring dengan itu kualitas makanan sangat mendapatkan peran penting bagi penderita diabetes. Perbanyak makanan sehat dan seimbang yang dianjurkan oleh para penderita diabetes. Kurangi gula. Yang terakhir, dukungan masyarakat sekitar. Masyarakat bisa memberikan dukungan untuk para penderita diabetes dengan aktivitas yang berhubungan dengan fisik seperti berjalan kaki, menelusuri taman, dan yang lain. Selain itu, masyarakat perlu ditanamkan tentang kesadaran untuk mengobati diabetes serta komplikasinya. Advokasi akan ditanamkan tentang kesadaran untuk mengobati diabetes. Penyakit diabetes pun harus dilakukan juga sehingga aktivitas fisik menjadi mendukung Indonesia bebas dari diabetes. Penyediaan gula dan kalori harus lebih diperbanyak. Para penderita diabetes pun layak mendapat perlakuan yang sama dengan manusia yang lainnya. Jadi penderita diabetes jangan dijauhi. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Acara yang kedua adalah sesi tanya jawab dan berdiskusi.
Saya persilakan untuk para audiens untuk bertanya kepada para pemateri yang sudah ada di sini dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Sebelumnya saya izin bertanya, gimana caranya untuk mengecek diabetes dan berapakah harga untuk mengecek diabetes? Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kakaknya tadi. Caranya untuk mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes itu menggunakan alat tadi yang namanya GCU. Nah, untuk mengetahui kadar glukosa atau gula darah. Nah, pemeriksaan itu ada gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Gula darah sewaktu itu dicek sewaktu saat panjenengan mengecek darah. Kalau gula darah puasa itu gula darah setelah dicek sewaktu ditakar lalu dicek lagi. Terus untuk biaya pengecekan itu berbeda-beda tiap fasilitas kesehatan. Biayanya itu sekitar kurang lebihnya itu 50.000. Nah, panjenengan nanti kalau mengecek itu diimbangi dengan cek tensi dan cek yang lainnya. Biasanya seperti itu. Gitu. Monggo ada yang bertanya lagi, silahkan. Iya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri. Bertanya ya Kak, dari tradisi kita, kalau sakit itu biasanya ada yang menggunakan obat tradisional atau herbal. Apakah itu dapat menyembuhkan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Saya menjawab dari pertanyaan Kak Putri. Bisa, pengobatan tradisional bisa diimbangi dengan pengobatan medis. Bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Putri. Ada mau bertanya lagi? Monggo satu lagi pertanyaan. Oke Kak. Perkenalkan, nama saya Angga. Saya mau bertanya dong Kak. Saya kan sudah ketergantungan makanan manis. Bagaimana agar tidak ketergantungan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Angga. Saya izin menjawab dari pertanyaan dari Kak Angga. Cara untuk mengurangi makanan manis agar tidak ketergantungan bisa dilakukan dengan cara mengonsumsi porsi yang mungkin 5 kali dikurangi menjadi 4-3 kali sehari secara bertahap. Terima kasih Kak. Sudah puas dengan jawaban saya? Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator selaku pemandu acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari audiens. Kesimpulan dari pertanyaan tadi adalah yang pertama, untuk mengetahui diabetes, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan alat yang bernama GCU yang sudah tersedia di apotek. Yang kedua, pengobatan tradisional bisa diimbangi dengan pengobatan medis untuk penderita diabetes mellitus. Pertanyaan yang ketiga, ketergantungan makanan manis bisa dikurangi porsi makan dari 5 kali menjadi 4-3 kali. Baik, terima kasih. Acara yang ketiga adalah penutup. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya materi, maka berakhirnya sesi penyuluhan hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.